Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang di kelas matematika. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai banyaknya pemetaan. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dengan anggota 1 dan 2 yang terhubung ke himpunan B dengan anggota A dan B. Banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah untuk menghitung berapa banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi, kita buat dulu diagram panahnya. Kita gambar garis-garis yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B-nya. Kita lihat ada berapa cara sih? Oke, untuk diagram panah yang pertama, kita lihat garisnya. Dari 1 ke A, kemudian dari 2 juga ke A. Kemudian diagram panah yang kedua, garisnya dari 1 ke A, dari 2 ke B. Diagram panah yang ketiga, garisnya dari 1 ke B dan dari 2 ke A. Kemudian, untuk diagram panah yang keempat, garisnya dari 1 ke B dan dari 2 juga ke B. Nah, dengan demikian, berarti dapat kita simpulkan banyak fungsi yang mungkin terjadi adalah 4 kemungkinan. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3 yang terhubung ke himpunan B dengan anggota R dan S. Banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah caranya sama seperti yang tadi. Kita gambar berapa banyak cara garis yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B yang dapat kita gambar. Untuk diagram panah yang pertama, dari 1 ke R, kemudian 2 juga ke R, dan yang ketiga juga ke R. Kemudian diagram panah 2, 1 ke S, 2 ke S, 3 juga ke S. Diagram panah yang ketiga, 1 ke R, 2 ke S, 3 ke S. Yang keempat, 1 ke R, 2 ke S, 3 ke R. Diagram panah yang kelima, 1 ke R, 2 ke R, 3 ke S. Yang keenam, 1 ke S, 2 ke R, 3 ke S. Yang ketujuh, 1 ke S, 2 ke R, dan 3 ke R. Diagram panah yang ke-8, 1 ke S, 2 ke S, 3 ke R. Udah ya, ternyata hanya ada 8 cara. Berarti dapat disimpulkan banyak fungsi yang mungkin terjadi adalah 8 kemungkinan. Bu, berarti kalau anggota himpunannya makin banyak, menggambar banyak pemetaannya juga makin banyak dong. Jangan khawatir. Dari kedua contoh tersebut, kita buat tabel pemetaannya dulu. Seperti tabel berikut ini. Plus, kita tambah contoh nomor 3 ya, biar kita bisa tahu persamaan untuk menentukan banyaknya pemetaan. Oke, kita lihat di sini dari soal nomor 1, banyaknya himpunan A atau dapat kita singkat M, yaitu 2. Kemudian banyaknya anggota himpunan B atau N, yaitu 2 juga. Nah, dari kedua anggota himpunan ini, kita dapatkan banyaknya fungsi yaitu 4. Rumusnya yaitu 2 pangkat 2.
Nah, untuk contoh nomor 2, banyaknya M yaitu 3, kemudian N-nya yaitu 2, kemudian banyak fungsinya yaitu 8, dan rumusnya 2 pangkat 3. Nah, dari contoh nomor 3 kita tambahkan M-nya 4, N-nya 2, berarti rumusnya 2 pangkat 4 yaitu 16. Nah, dari tabel berikut dapat disimpulkan jadi rumus untuk menentukan banyak fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah N pangkat M. Atau di sini kan N-nya itu himpunan B atau kodomain, dan M-nya itu himpunan A, banyak anggota himpunan A atau domain. Berarti rumus untuk menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan yaitu kodomain pangkat domain. Nah, ini keterangannya ya. M adalah banyaknya anggota himpunan A atau domain. Dan N adalah banyaknya anggota himpunan B atau kodomain. Berarti di sini rumusnya kodomain pangkat domain. Oke, untuk lebih memahami lagi menentukan berapa banyaknya pemetaan, kita lihat contoh berikut ini. Nomor 1. Banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari M dengan anggota A, B, C ke N dengan anggota 2, 4, 6, 8 adalah, kita lihat di sini, anggota dari himpunan M atau domain berjumlah 3 kan, A, B, C. Kemudian anggota dari himpunan N atau kodomainnya berjumlah 4. 2, 4, 6, 8. Berjumlahnya 4. Berarti dari domain dan kodomain dapat kita simpulkan banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari M ke N adalah kodomain pangkat domain atau N kecil pangkat M kecil sama dengan 4 kodomainnya pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Oke, kemudian contoh yang kedua. Jika M dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan N sama dengan X, di mana X lebih dari 5, X atau X sama dengan atau kurang dari 10 dengan X anggota bilangan ganjil. Banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari M ke N adalah, nah ini soalnya beda dari yang nomor 1 ya. Nah, jadi kita lihat di sini rinciannya. M ini memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Berarti jumlahnya adalah, jumlah anggotanya atau M kecil adalah 5. Yang berarti domainnya adalah 5. Kemudian untuk N ini kan X. Nah, X-nya ini sendiri adalah anggota bilangan ganjil. Anggota bilangan ganjil yang berapa? Nah, kita lihat syaratnya. X-nya ini harus kurang dari sama dengan 10 dan lebih dari 5. Nih, X-nya lebih dari 5. Anggota bilangan ganjil kan ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, X-nya ini sendiri harus lebih dari 5 dan kurang dari atau sama dengan 10. Berarti X-nya adalah 7 dan 9. 7 kan lebih dari 5. Nah, 9 juga lebih dari 5. Tapi 7 dan 9 ini kurang dari 10. Berarti X yang memenuhi ini adalah 7 dan 9. Karena X-nya adalah 7 dan 9, maka jumlah anggota himpunan N atau N kecil atau kodomainnya adalah 2. Oke, dari uraian ini banyak fungsi yang mungkin terjadi dari M ke N adalah N kecil pangkat M besar. Ini kan rumusnya. Atau
Kodomain, pangkat domain. Dengan kodomainnya tadi yaitu 2. Dan domainnya adalah 5. Berarti 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 32. Kan? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Berarti jawabannya adalah 32. Oke, segitu dulu untuk penjelasan dari banyaknya fungsi atau pemetaan. Demikian pembahasan mengenai materi banyaknya pemetaan. Semoga dapat dengan mudah dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.